semuanya, dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Leo bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya di bulan Desember 2021, akhir tahun yang ditunggu-tunggu ya. Kira-kira bagaimana? Tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawahnya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket PDKT sama seorang, pengen dilihat kecocokannya. Jadi kalau kalian nggak cocok, kalian nggak buang waktu yang sia-sia ya. Nah, kalian bisa DM ke saya di @marcowan. Nyampain curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, ataukah kalian punya rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk, punya permasalahan yang berat, ada perselingkuhan, pihak ketiga, keempat, kelima yang memang masuk ke dalam kehidupan Anda dan kalian bingung mau curhat ke siapa, silahkan DM ke saya di @marcowan dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan tentang Leo untuk asmara dan juga keuangannya di bulan Desember 2021. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu ya. Leo ini memiliki sifat karakter yang pertama, orangnya ini berjiwa pemberani. Dia tuh berani mengambil resiko dalam hal usaha, dalam hal bisnis, apapun juga gitu ya. Dia orangnya cenderung pendiam dan banyak bekerja. Dia tuh nggak banyak ngomong tapi banyak melakukan actionnya gitu ya. Dia itu nggak banyak mengumbar janji, yang penting kenyataannya. Yang penting kalau sayang, dia itu lebih menunjukkan dengan perbuatan dibandingkan dengan kata-katanya. Nah, saya lihat Leo ini orangnya kadang-kadang memiliki sifat yang gengsian juga gitu ya. Kalian tahu lah ya orang gengsian seperti apa, tapi itu merupakan suatu hal yang wajar, nggak masalah juga. Leo ini orangnya percaya diri gitu ya. Dia tuh kalau melakukan sesuatu dengan penuh pede, percaya diri gitu ya. Dan dia orangnya nggak pernah takut dengan siapapun juga gitu ya. Dia tuh berani berspekulasi dalam hal apapun juga, dan orangnya bertanggung jawab. Kalau sudah kontrak sama kerjaan, dia tuh menyelesaikan kerjaannya dengan baik gitu ya. Secara perasaan dia itu tipe karakter orang yang memang sensitif secara perasaan, jadi mudah tersinggung, mudah kasihan juga. Tapi Leo ini orangnya suka menjadi pusat perhatian juga oleh banyak orang gitu ya. Orangnya berwibawa, punya daya tarik yang lebih gitu ya. Orangnya cool, gak banyak ngomong sehingga memiliki daya tarik. Orang yang cool itu memang punya daya tarik lebih, membuat orang penasaran. Nah, seperti itu. Nah, walaupun gak semua karakter Leo sama, tapi rata-rata karakter Leo itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu berjiwa pemberani, percaya diri, berani mengambil spekulasi, gengsian, orangnya bertanggung jawab terhadap apapun yang ia kerjakan, jadi pusat perhatian oleh banyak orang. Nah, Leo ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Leo. Yang pertama ada zodiak Sagittarius. Sagittarius sama Leo ini cocok. Sagittariusnya orangnya berjiwa petualangan juga. Orangnya suka mencoba hal baru, kuliner baru, tempat wisata baru. Nah, Sagittariusnya orangnya punya banyak wawasan dan banyak teman. Karena orang banyak teman itu wawasannya semakin luas dan semakin terbuka gitu ya, baik dalam hal asmara maupun dalam hal bisnis ya. Dalam hal bisnis, Sagittariusnya orangnya tipe karakter orang yang gerak cepat kalau mengambil suatu keputusan gitu ya. Misalnya ada usaha yang bagus gitu ya, Sagittarius itu gercep, mudah menangkap peluang yang bagus tersebut sebelum peluang itu diambil sama orang lain gitu. Nah, Sagittarius itu kalau punya usaha juga banyak teman-temannya yang larisin karena relasinya banyak, temennya banyak seperti itu ya. Nah, Sagittariusnya paling nggak suka dikekang dan nggak suka diatur-atur. Jadi kalau dia punya pacar yang suka mengekang, pasti bakalan putus sih sama Sagittarius ya. Jadi dia tipe karakter zodiak yang memang suka dibebasin gitu ya. Nah, Sagittarius sama Leo juga cocok. Mereka saling melengkapi dan saling mendukung dari segi sifat dan juga karakternya. Zodiak kedua yang cocok sama Leo adalah Gemini. Gemini ini orangnya ambisius. Kalau udah pengen sesuatu harus tercapai. Keinginan suksesnya itu tinggi sekali. Dia tuh punya banyak teman juga, pandai mengambil hati orang lain. Kalau ngajak bisnis, dia itu pintar komunikasinya gitu ya, sehingga membuat orang lain itu tertarik sama apa yang dia tawarkan. Nah, Gemini ini tipe karakter orang yang memang bisa dibilang dia itu suka ngomong, suka ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Orangnya asik, seru, menyenangkan, dan orangnya pandai membawakan suasana. Jadi kalau misal punya pasangannya bete, bad mood, Gemini itu punya 1000 akal membuat pasangannya tadinya bete jadi nggak bete lagi, contohnya kayak gitu. Orangnya ambisius juga, dan orangnya ini memiliki sifat yang
keras gitu ya. Dia kalau udah A, kalau udah B dia B gitu. Kadang-kadang egonya juga tinggi, kadang-kadang pengennya di ngertiin tapi kadang-kadang nggak mau ngertiin juga. Nah, Gemini sama Leo saya lihat cocok juga, mereka saling melengkapi dan klop dari segi sifat dan juga karakternya. Nah, zodiak ketiga yang cocok sama Leo adalah Aries. Aries ini tipe karakter zodiak yang energik, agresif dalam segala hal. Orangnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, humoris, enak diajak ngobrol. Orangnya mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan sama orang-orang baru di sekitarnya. Jadi kalau sama orang baru gampang kenal, gampang ngobrolnya juga gitu ya. Nah, Aries sama Leo juga mereka cocok, karakternya juga klop juga, saling melengkapi. Nah, itu tadi teman-teman ada 3 zodiak yang cocok sama Leo, ada Sagittarius, Gemini dan juga Aries. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok sama Leo ya. Bisa juga Leo Libra cocok, Leo Scorpio cocok, bisa, karena semuanya tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara dan juga keuangan Leo di bulan Desember, karena dari kemarin banyak sekali yang nanya-nanyain. Jadi nanti saya akan mengambil 2 kartu dan akan saya artikan satu persatu ya. Yang pertama untuk asmaranya dulu, nanti yang kedua untuk keuangannya ya. Oke, saya cari dulu teman-teman kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmara Leo terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, saya mau ambil kartu yang pertama untuk percintaan Leo di bulan Desember. Di kartu yang pertama saya lihat di sini simbolnya ada kartu Ace of Wands teman-teman ya. Simbolnya adalah tongkat yang sangat besar sekali ya. Di sini simbol tongkat. Jadi tongkat adalah simbol suatu ketegasan. Jadi kalau saya lihat di bulan Desember, kamu itu berusaha untuk tegar sama diri kamu sendiri dalam hal asmara. Mungkin sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kamu soal percintaan, tapi kalau saya lihat kamu itu berusaha ditegar-tegarkan, berusaha dikuat-kuatkan. Nah, intinya seperti itu. Gak masalah, ini bagus ya simbolnya Ace of Wands. Jadi kamu tuh harus memiliki prinsip yang kuat, harus memiliki ketegasan juga bisa. Dan ini juga satu hal yang paling penting untuk kalian ketahui, kalian sudah saatnya move on di bulan Desember. Move on artinya jangan mengingat masa lalu yang kelam, jangan terlalu mengingat mantan-mantan kamu terus. Udah saatnya kamu tuh beralih sama orang lain, membuka wawasan baru, membuka hati kamu, biar kamu tuh ada sesuatu hal yang baik yang datang sama kamu di bulan Desember. Ingat ya, sudah hampir tahun 2022. Jadi jangan sampai pikiran kalian tuh terpaku sama masa lalu terus. Ini saatnya kalian tuh untuk bergerak keluar ya, untuk move on ya, untuk mengambil keputusan yang baru seperti itu ya. Intinya kalau misal keputusan baru lebih baik, kenapa kamu harus bertahan sama keputusan yang lama? Tapi kalau misal mantan kamu lebih baik, keputusan yang lama lebih baik, ya silahkan, itu hak kamu. Kamu berhak mengambil keputusan. Intinya adalah ketegasan, tegar di sini ya. Jadi kamu harus tegar secara perasaan dan harus memiliki prinsip yang kuat untuk kedepannya ya. Untuk asmara saya bilang akan ada hal baik ya, tapi pelan-pelan gitu ya. Saat yang tepat untuk di bulan Desember ini kamu untuk move on seperti itu. Ini untuk asmaranya ya. Nah, nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya. Tapi sebelum saya lanjut di kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya, kalian pengen curhat tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, atau apapun juga, kalian bisa DM ke saya di @marcowen. Yang pengen curhat-curhatan juga silahkan DM ke saya di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di kartu yang kedua untuk keuangan Leo, nanti kita akan lihat. Sacang lu kartunya, dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Leo di bulan Desember 2021. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya akan ambil kartu yang kedua. Keuangannya adalah, di sini ada kartu Eight of Pentacles, ada 8 koin emas ya. Artinya kalau saya bilang sih keuangan kamu masih cenderung flat ya. Tapi kalau saya bilang ini akan ada kabar baik. Akan ada kabar baik soal keuangan ya. Kabar baik itu soal keuangan banyak faktor. Dapat rezeki gitu ya. Dapat keuangan yang berlimpah, dapat tawaran kerja, dapat peluang-peluang baru di bulan Desember gitu ya. Misalnya ditawarin bisnis atau diajakin teman kerja di perusahaan yang memang lebih baik, yang lebih nyaman, bisa juga ya. Karena keuangan itu datangnya dari kerjaan. Jadi kalian jangan berharap kalau ramalannya keuangannya bagus, kalian mikirnya udah di rumah aja santai, nggak usah ngapa-ngapain, nanti juga ada yang nganterin duit. Enggak, itu ngimpi kalian ya. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Yang namanya uang itu memang harus dicari dengan adanya peluang. Peluangnya ada, saya lihat peluangnya ada nih di bulan Desember. Kamu mau nggak ngambil peluang itu? Jadi kalau kamu malas-malasan dan nggak mau ngambil peluang itu, pasti nanti peluang itu akan diambil sama orang lain seperti itu ya. Saya lihat akan ada kabar baik, akan ada hal baik, berita baik, dan sesuatu hal yang baik di bulan Desember soal keuangan ya. Artinya akan ada sesuatu hal yang memang meningkat soal keuangannya ya. Nah, itu tadi teman-teman, kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama dari kartu yang pertama tadi, untuk asmaranya di sini ada kartu Ace of Wands. Artinya kalian tuh mencoba tegar, mencoba kuat ya. Tapi kalau saya bilang kamu memang harus move on. Harus ada sesuatu hal baru dan wawasan baru untuk asmara ya. Di kartu yang kedua di sini simbolnya 8 koin emas, akan ada kabar baik di bulan Desember ini soal keuangan kamu ya, dan peluangmu banyak untuk
untuk ada pekerjaan baru juga ya. Keduanya adalah kartu yang positif untuk zodiak Leo di bulan Desember. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini, dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian nih, pengen diramalin secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, silahkan DM ke saya di sini. Dan buat kalian yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian punya masalah rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk, bingung cara menyelesaikannya gimana, silahkan kalian DM ke saya di @marsha1shop, atau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sukses selalu buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Saya Marsha1, sampai jumpa di video selanjutnya.